Alhamdulillah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan pembelajaran. Baiklah. Alhamdulillah, di sini Bapak ingin menjelaskan sedikit materi yaitu hukum tajwid. Apa itu hukum tajwid? Ada yang tahu? Aturan bacaan dalam ketika membaca Al-Quran, Pak. Nah, ini hukum tajwid itu adalah salah satu ataupun hukum yang wajib kita pelajari ketika sebelum kita membaca Al-Quran. Ada yang tahu apa arti ataupun hukum dalam mempelajari hukum tajwid? Ada yang tahu? Wajib, tapi wajib itu tidak wajib seperti yang kita ketahui. Yang itu fardu kifayah. Jadi hukum membaca tajwid yaitu fardu kifayah. Nah, jadi di sini untuk materi Bapak pada pagi hari ini yaitu nun mati dan tanwin. Ada yang tahu nun mati dan tanwin? Nun. Kemudian tanwin itu fathah tain, kasroh tain, dan dhamma tain. Nah, di sini akan terjadinya ataupun jatuhnya hukum. Di antara nun mati dan tanwin itu ada 5 hukum. Ada yang tahu? Yang pertama, izhar. Yang kedua, idgham ini kalau dalam buku tajwid atau kalau orang tua kita dahulu itu idgham ini terbagi menjadi 2. Idgham bigunnah dan idgham bigunnah. Yang ketiga idgham bilagunnah. Nah, yang keempat ada yang tahu? Iqlab. Yang kelima? Ikhfa, Pak. Ikhfa. Nah, di sini setiap 5 hukum yang ada di sini yang namanya izhar, idgham bigunnah, idgham bilagunnah dan iqlab dan ikhfa itu ada hurufnya masing-masing. Ada yang tahu? Huruf izhar itu ada berapa? 7. Ada 6. Huruf izhar yang pertama, huruf izhar itu ada berapa tadi? Ada 6. Kemudian huruf ain dan huruf ha. Nah, di sini ada huruf a, alif, o, ahu. Jadi kalau orang tua terdahulu mengajarkan kepada kita itu dengan satu kata, ya, bacanya gimana? A, alif, o, ahu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kemudian huruf idgham bigunnah. Ada yang tahu huruf idgham bigunnah ada berapa? Ada 4. Ada 4. Apa saja? Ya, nun memang. Apa? Nun. Yanmu. Kata orang tua dahulu kita mengajarkan yanmu. Berarti ya, nun, mim, waw. Yanmu. Kemudian yang ketiga idgham bilagunnah. Ada yang tahu huruf idgham bilagunnah ada berapa? Ada 2. Apa saja? Lamro, bukan mildo ya? Iya, Pak. Lamro. Yang keempat itu huruf Iqlab. Ada berapa huruf? Ada 1. Ini huruf
Jadi huruf total semuanya, huruf ikhfa ada? Nah, di sini Bapak jelaskan, apabila ketika kita membaca Al-Quran, kita bertemu namanya nun mati atau fathah tain ataupun kasrah tain dan dhamma tain bertemu dengan salah satu huruf yang ada di sini, maka hukum bacaannya berada di sini. Nah, apabila nun mati bertemu dengan izhar, kayak mana contohnya? Ada di kasih contoh. Contohnya segini. Min amana. Bisa dipahami? Hukum membaca izhar itu dengan jelas. Tidak disamar-samarkan dan juga tidak didengungkan. Kemudian huruf hukum idgham bi gunnah. Kayak mana membaca hukum idgham bi gunnah? Ada tahu? Tidak berdengung. Yang berdengung. Oh ya, apa lupa. Ya. Idgham bi gunnah itu artinya itu memasukkan. Ya. Kayak mana cara memasukkan ketika ini? Apabila nun mati bertemu dengan huruf iya. Ya. Jadi seolah-olah iya ini walaupun dia ada fathah, seolah-olah kita membacanya seperti di sini iyanya mati. Miyakullakum gitu. Ya, begitu juga dengan min. Minna qul a'udzu birabbin nas. Kan gitu. Jadi itu nanti ada di sini. Paham? Paham. Kemudian huruf idgham bila gunnah. Begitu juga dengan huruf idgham bila gunnah. Membacanya itu kita seolah-olah ada tasdid di sini. Apabila ada huruf nun mati bertemu dengan huruf lam, itu seolah kalau contohnya itu millah, seolah-olah kita membacanya di sini ada ada tasdid. Jadi seolahnya kita membaca itu millah, milladun karahmah, kan gitu. Iya Pak. Kemudian huruf iklam ini paling senang. Ya. Hurufnya cuma satu. Kayak mana membaca iklam? Mimba, betul. Kemudian huruf terakhir, huruf ikhfa. Nah, di sini ada huruf ikhfa itu 15. Mungkin ketika kita membaca Al-Quran, mungkin banyak sekali kita bertemu dengan hukum-hukum yang berada di sini. Nah, jadi kayak mana membaca ikhfa? Berdengung. Kalau orang tua kita terdahulu mengatakan itu berdengung. Kalau dalam bahasa Indonesia itu samar-samar. Ya. Nah, di sini hukum ketika kita membaca Al-Quran, seandainya kita sudah tahu hukum, wajib untuk kita membaca dengan baik dan benar. Baiklah, di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, di sini Bapak akan membuat permainan sedikit ataupun pesan berantai untuk kita sama-sama. Jadi Bapak pengen kalian membuat 3 kelompok dan satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Yuk, dikerjakan. Yuk, jadi berhadapan. Nah, di sini kan sudah ada 3 kelompok, yaitu kelompok pertama, yang kedua, dan ketiga. Jadi Bapak pengen dari salah satu dari kelompok kalian, Bapak suruh maju ke depan, ya, kepada kelompok yang pertama, kedua, ketiga, yang kedua lah. Yang Bapak silakan maju ke depan. Silakan Jamulindan sama Selvianti. Silakan bawa bukunya. Ya. Berhadapan. Kalian berhadapan. Di sini. Menghadap teman kalian. Jangan menghadap Bapak. Menghadap di sini, selfie sini. Jadi sini. Oke. Nah, di sini selfie udah paham kan apa yang Bapak jelaskan tadi? Insyaallah. Nah, kemudian Ijal bukunya mana Ijal? Ambil buku catatannya Ijal. Ya, kemudian Bapak pengen selfie menjelaskan apa yang selfie paham. Kemudian Ijal catat, ya. Oke. Bapak pengen 2 aja yang kamu paham. 2 aja ya Pak. 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan izhar dan iqlab. Nah, izhar
izhar itu ketika nun mati bertemu dengan fathah atau kasrotain atau dhammatain, maka hukumnya dibaca jelas. Dan yang kedua yaitu hukumnya iklab. Ketika nun mati bertemu ba, maka pembacaannya tuh memasukkan seperti mimba gitu. Bisa dipahami Ijal? Bisa, Pak. Nah, kalau Ijal sudah paham, Bapak pengen Ijal ulangi kepada selfie. Jadi bergantian. Ayo. Izhar itu jelas. Sedangkan iklab itu mengganti atau menukarnya dengan mimba. Jadi anak-anak bisa dipahami? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Kemudian kelompok 2 dipersilakan duduk kembali. Ya. Ya. Nah, di sini kalau kalian sudah paham semuanya, Bapak ingin mengulanginya sekali lagi. Ya. Ketika kita membaca Al-Qur'an, kita sudah mengetahui namanya hukum-hukum, kita wajib membaca Al-Quran dengan hukum yang telah kita pelajari. Nah, kita mempelajari hukum tajwid itu bagi kita sebagai umat manusia dan Islam dan sebagai Muslim fardu kifayah untuk kita, ya, untuk kita dan semua umat Muslim. Nah, di sini cukup sampai di sini saja yang Bapak sampaikan. Untuk hukum tajwid ini bukan hanya cuma ini, banyak lagi hukum tajwid lainnya yang nanti kedepannya kita akan pelajari lagi, ya. Mungkin cukup sampai di sini. Kurangnya Bapak minta maaf. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salahnya dari Bapak sendiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.